Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja kan? Nah, supaya lebih semangat kita belajarnya, kalau Ibu Husna tanya bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, bisa? Oke, kita coba. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, aku pasti bisa. Yes. Oke, sekarang anak-anak sudah semangat? Sudah siap belum belajarnya? Bukunya sudah siap kan apa belum? Nah, kalau sudah disiapkan, yuk duduk yang manis sekarang. Kita berdoa dulu sebelum belajar, supaya nanti semuanya bisa seperti semangat kita yang tadi. Aku pasti bisa. Oke, duduk yang manis, tangannya diangkat, kita berdoa. Siap berdoa, siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila walhiqni bis solihina walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah kita berdoa, baru kita belajar. Belajar apa hari ini? Ada yang tahu nggak? Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-6. Jadi pembelajaran terakhir di tema 2. Untuk itu, siapkan bukunya, buka halaman 179. Kita belajar bersama ya. Oke, siapkan alat tulisnya. Sambil menyiapkan alat tulisnya, jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, supaya besok tidak ketinggalan pelajarannya dari Ibu. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan duduk pada posisi yang benar, siswa mampu mengidentifikasi kosakata dengan jumlah suku kata yang bervariasi dengan tertib. Yang kedua, dengan membaca teks cerita yang ada, siswa mampu menemukan kata-kata yang panjang ataupun pendek dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, dengan mencermati pola bilangan yang ada, siswa mampu melengkapi bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. Yang keempat, dengan bimbingan guru, siswa mampu menceritakan pengalamannya saat membaca bersama anggota keluarga dengan percaya diri. Sudah siap belajarnya? Kita buka halaman 179 ya. Nah, di situ ada ayo mengamati. Jadi Siti, ini teman kamu yang namanya Siti, semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Nah, misalnya ada kata buku. Buku. Berarti ada berapa suku kata? Ada 2, hebat sekali. Jadi kata buku itu ada 2 suku kata. Misalnya lagi, kita kemarin sudah belajar tentang majalah. Nah, ada yang tahu majalah itu berapa ya suku katanya? Kita coba. Majalah. Ada majalah. Jadi majalah ada berapa suku kata? Wah, hebat,
ada 3 suku kata. Kenapa ada 3 suku kata? Karena majalah terdiri dari majalah. Jadi ada 3 suku kata. Apakah anak-anak sudah bisa? Nah, kalau sudah bisa, sekarang coba di situ di halaman 179 ada banyak sekali kata-kata. Ada buku, ada babu, ada sekolah, dan seterusnya. Nah, itu tugas anak-anak menghitung berapa kira-kira jumlah suku katanya. Bisa kan? Berikutnya, pada halaman 180, kita akan belajar membaca sebuah buku cerita. Nah, di situ Siti mau membaca cerita. Namun di sini Ibu akan bantu ya. Ibu akan bantu menceritakan apa yang dibaca oleh Siti. Nah, sekarang kamu dengarkan baik-baik yang ada di rumah. Juga jangan lupa buka bukunya. Jadi sembari mendengarkan dari Ibu, kamu juga membacanya di buku kalian. Ceritanya begini. Cerita ini tentang si putih yang tak mau belajar. Jadi burung hantu membuka sekolah binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak mau ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah. Untuk pulang, si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, dari cerita tersebut di atas banyak sekali kesimpulannya bahwa anak-anak harus rajin untuk belajar membaca supaya kalau ada petunjuk arah atau kita tersesat, kita bisa membaca petunjuk arahnya dan kita tidak jadi tersesat. Kita langsung bisa pulang karena bisa membaca. Nah, coba Ibu tanya, siapa yang menjadi guru di hutan tadi? Ya, nomor 2, siapa yang tidak mau belajar membaca? Mengapa si putih bisa tersesat? Nah, kalian tentu pasti sudah bisa membaca kan? Jadi dengan membaca, membuat kita ini tahu tentang banyak hal. Makanya jangan bosan-bosan untuk selalu membaca. Ya. Nah, sekarang pada halaman 181, di situ kita diajak mengamati anak-anak. Jadi ayo kita bantu Siti. Jadi Siti tadi setelah membaca cerita, itu Siti mau mengelompokkan suku katanya ada berapa. Kemudian Siti juga ingin mencari kata yang hampir sama dengan kata yang tercetak tebal di dalam ceritanya yang dibaca Siti tadi. Yuk kita bantu. Di situ tadi di cerita ada tulisan burung yang tercetak tebal. Burung ada berapa suku katanya? Kita hitung bersama-sama. Burung ada berapa suku katanya? Hebat, ada 2. Kemudian kata apa ya yang mirip bunyinya dengan kata burung tadi? Nah, kalau di buku Pian di halaman 181 ada burung itu mirip dengan karung. Nah, burung mirip dengan karung. Ya, tugasnya kalian mencari kata-kata yang mirip dan juga menghitung banyaknya suku kata pada kata yang tercetak tebal di dalam cerita si putih tadi pada halaman 180. Berikutnya, ayo mengamati. Membaca harus dilakukan setiap hari. Benny dan teman-teman belajar membaca pola.
Perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkarilah pola yang kalian temukan. Nah, dapatkah kalian membedakan polanya? Ada pola yang berbeda ukuran, ada pola yang berbeda warna, ada pola dengan perbedaan jenis benda. Berikutnya, kita akan berlatih. Benny dapat pula loh membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda apa yang belum ada. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah benda-benda sesuai dengan pola. Tuliskan angkanya sesuai dengan jumlah benda tersebut. Coba. Benny semakin rajin berlatih. Benny berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Benny menyelesaikan soal-soal berikut ini. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukuri anugerah tersebut. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Apabila ada yang pertanyaan atau kurang jelas, silahkan menuliskan di komentar ya. Sekian dulu dari Ibu. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.